Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seluruh hidup dunia ini, seluruh hidup kita tertuju pada satu tujuan terakhir, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Namun selama kita masih hidup di dunia, kerajaan surga masih merupakan suatu rahasia yang harus tetap kita gali, kita yakini semakin dalam. Injil hari ini mau menegaskan hal itu. Maka pada saat ini, mari kita bersama-sama, kami yang ada di dalam gereja ini, dan Anda yang ada di dalam rumah Anda masing-masing, menyiapkan hati kita supaya sewaktu kita mendengarkan sabda Tuhan, sungguh rahasia kerajaan surga ditanamkan dalam hati kita. Maka mari kita hening untuk mempersiapkan diri. Dalam persiapan batin ini, mari kita juga mengingat permohonan-permohonan. Yang pertama, suatu permohonan untuk kelancaran operasi. Yang kedua, ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-76. Permohonan penyertaan Tuhan untuk cucu Hendrik Denson El Nathan dalam proses kemoterapi. Mohon berkat bagi keluarga besar TKK, SDK, SMPK, SMAK Sang Timur, Tomang. Mari kita juga mengingat saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surganya. Yang pertama untuk Bapak almarhum Darius Sinardi, Ibu Li Mori, Bapak Dedi Salvinus, Saudari Maria Yanti Anggraini, Mama Justina Asan, Saudari Elizabeth Maria Juwita, Saudari Yun Iskandar dan Marlina Surya Atmaja, untuk Bapak Mauritus Sugiarto Imawan, untuk Bapak Sumarlan, Ibu Ida dan Bapak Suparlan. Mari sekarang kita ungkapkan rasa sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Maka semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan sekarang marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus,
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran sejati, tiada orang yang mencari, yang tiada Kau beri cahaya, penunjuk jalan menuju kebenaran-Mu. Semoga kami yang menyandang nama Kristus, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup menghayati iman yang benar. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dengan memakai perumpamaan-perumpamaan, Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan himpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada kita untuk menerangkan suatu perumpamaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan tentang firman Allah. Dan hal itu kita ketahui ketika para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau memberikan pengajaran dalam perumpamaan kepada mereka, sedangkan kepada kami tidak?" Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Lalu Yesus kemudian berkata lagi, "Siapa yang mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa melihat, hendaklah ia melihat, supaya ia mengerti dan menanggap." Maka mari kita melihat apa saja rahasia kerajaan surga itu. Pertama-tama ketika Yesus bersabda, "Barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar supaya menanggap." Kita baru saja oleh gereja diberikan sabda Allah dalam kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang kita dengar. Maka Yesus berkata, "Barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar supaya ia mengerti. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku." Firman ini berbicara tentang firman itu sendiri, atau juga tentang firman yang datang ke suatu tempat, yaitu bumi. Maka sebetulnya di sini kita tidak hanya berbicara soal firman, tidak berbicara soal Yesus saja, tetapi tempat yang ia datangi. Matahari pada suatu ketika pasti padam. Bumi ini suatu ketika pasti tidak berdaya dan akhirnya mati. Tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia, ketika Roh Kudus datang di tengah-tengah kita, maka apa yang terjadi? Semuanya akan dibaharui. Iman Katolik mengatakan bahwa pada akhir zaman dunia ini tidak dimusnahkan, tetapi dibaharui. Maka ketika kita berdoa kepada Roh Kudus, kita berdoa demikian, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan jadikanlah baru muka bumi." Inilah rahasia kerajaan Allah, bahwa bumi tidak akan hancur tetapi akan selalu dibaharui, dan pada akhir zaman akan dibaharui secara penuh. Maka orang Katolik hidup dengan cara tidak pernah merusak alam. Kita mengakui bahwa dunia ini akan selalu dibaharui berkat karya Roh Kudus. Lalu, apa yang kemudian juga kita dengar? Bait pengantar Injil berbunyi demikian, "Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi." Itulah sebetulnya simpulan dari bacaan kedua iman Rasul Paulus, bahwa kita menantikan dibebaskan dari belenggu tubuh yang binasa ini, tetapi akan dijadikan anak Allah yang memiliki hidup abadi. Itulah rahasia kerajaan Allah, dan itu juga yang kita ungkapkan. Barang siapa melihat, hendaklah ia melihat supaya ia menanggap. Ketika kita berdoa untuk arwah, entah itu misa, penutupan peti, ataupun misa untuk peringatan 7 harinya,
gereja memberikan kepada kita dua warna. Bukan hanya warna ungu, tetapi juga warna putih. Dan banyak umat yang tidak melihatnya. Mengapa? Karena warna putih adalah tanda kemuliaan. Dan oleh gereja dipersilahkan untuk memilih ketika Anda berdoa untuk arwah. Mau memakai warna ungu silahkan, memakai warna putih silahkan. Tetapi mari kita kemudian melihat dan bertanya dalam hati kita masing-masing. Siapakah dari antara kita ini yang sudah melihat arti dari kerajaan surga? Yaitu mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Mengapa saya yakin demikian? Karena ketika seseorang itu telah dipanggil Tuhan, maka kerajaan surga itu sudah bukan lagi rahasia. Bagi mereka hanya ada dua pilihan, mau menerima atau tidak, ragu-ragu atau dengan kepastian. Maka saya selalu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keluarga saya yang sudah meninggal, untuk kerabat-kerabat saya yang sudah meninggal, untuk sahabat-sahabat saya yang sudah meninggal. Mengapa? Ya karena bagi mereka yang sudah meninggal, kerajaan Allah itu sudah bukan lagi rahasia. Tinggal keputusan mereka. Justru disitulah kita belajar dari mereka arti dari rahasia kerajaan surga. Barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa mengucapkan, hendaklah dia juga mengucapkan dan mengerti. Sehabis khotbah, imam mengajak Anda untuk berdoa, aku percaya. Aku percaya ini dibagi dua bagian dengan batas kata, aku percaya. Aku percaya bagian pertama adalah aku percaya akan Allah Bapa. Dan itu adalah aku percaya akan Tritunggal. Tetapi kemudian di tengah-tengah doa aku percaya itu ada satu lagi kata aku percaya. Yaitu aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Itulah arti dari rahasia kerajaan surga. Ada para kudus, ada saudara-saudara kita yang bersatu dengan mereka, ada kebangkitan badan, ada kehidupan kekal. Maka mari kita sungguh mengerti apa yang diminta Yesus dari kita. Siapa mendengar, hendaklah ia mendengar. Siapa melihat, hendaklah ia melihat. Barang siapa mengucapkan berkata, hendaklah ia mengucapkan dan berkata, supaya mengerti dan menanggap. Mari kita sungguh meminta pertolongan Roh Kudus, supaya ketika kita mengungkapkan rahasia kerajaan surga, semakin dibukalah rahasia itu. Sehingga ada orang yang berhasil membuka rahasia ini sebanyak 30 rahasia. Ada yang berhasil membuka 60 rahasia. Dan ada yang berhasil 100 rahasia. Dan saya berharap Anda membuka lebih dari 100 rahasia kerajaan Allah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Saudara-saudariku, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, maka marilah kita perbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan kembali iman kita dengan mengungkapkan syahadat singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Percaya akan Allah yang selalu melindungi kita, maka marilah kita berdoa kepadanya. Roh yang ada pada kita dan yang mengajak kita untuk mengikuti Yesus secara konsekuen akan membisikkan kata-kata bila kita berdoa kepada Bapa dengan mantap. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang sudah dibaptis, juga hidup sesuai dengan roh yang bersemayam dalam diri mereka, yaitu hidup penuh cinta kasih, sukacita dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa membuka hati masyarakat kita terhadap sabdanya, serta kesaksian iman yang ditunjukkan oleh umatnya, sehingga tidak menaburkan benih yang merintangi pertumbuhan benih sabdanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter dan perawat, semoga Allah Bapa memberkati para dokter dan perawat dalam karya cinta kasih mereka bagi para penderita, sebagai kelanjutan karya cinta kasih putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa berkenan membuka hati kita terhadap sabdanya, agar rohnya dapat memperteguh kita dalam menunaikan tugas cinta kasih kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkaulah Bapa kami bersama, dampingilah kami dalam suka dan duka, dan kabulkanlah doa serta intensi-intensi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan persembahan, kita memasuki liturgi Ekaristi. Ya Tuhan, semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, seperti percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah persembahan kami ini.
Dan sekarang saudara dan saudariku, marilah kita bersama-sama berdoa supaya seluruh persembahanmu dan persembahanku, hidupmu dan hidupku, doa-doa pribadi kita, intensi-intensi pribadi kita, mari semuanya itu kita satukan dengan persembahan Kristus sendiri di atas altar ini, supaya berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan rela persembahan dan doa gerejamu. Semoga umat-Mu Kau perkenankan menerima kembali sebagai sumber pengudusan dirinya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala yang dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Manusia yang dibarui karena karya Roh Kudus dalam rahasia kerajaan surga. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi dalam kerajaan surga. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, ia membuka pintu kerajaan surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Mari kita lambungkan bersama-sama doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Dan marilah saudara-saudariku, kita menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama bagi saudara-saudari yang kami intensikan dalam misa ini, saudara-saudari kami dalam hubungan keluarga, saudara-saudari kami seserikat, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka ya Bapa dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Percaya akan cinta kasih Allah kepada kita yang ditunjukkan dalam diri Yesus Kristus Putranya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dalam amanat perpisahan-Mu, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Beriman akan sabda damai-Mu, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyampaikan kepada kita firman kerajaan surga. Maka Dia bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus.
Burung pipit bersarang di baitmu dan merpati mendapat tempat meletakkan anak-anaknya di pelataranmu, Tuhan Maha Kuasa, Raja dan Allahku. Berbahagialah orang yang mendiami rumahmu dan memujimu tak berkesudahan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah menerima anugerah-Mu dengan penuh rasa syukur. Semoga berkat perjamuan ini, karya penyelamatanmu semakin berkembang bagi diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, sebelum kita memohon berkat Tuhan, ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Kepala Paroki Romo Yudi, kami persilahkan. Anak-anakku, rekan-rekan muda, saudara-saudari, Bapak Ibu, para suster, para bruder, para romo yang terkasih, kalau tanggal 28 Juni 2020, 2 minggu yang lalu, saya membacakan SK pembebasan tugas dari Bapak Uskup untuk Romo Alfon dan Romo Willy. Sekarang saya ingin membacakan surat pengangkatan untuk Romo Petrus Kusdiantoro dan Romo Valentino Untung Polo Maing. Untuk Romo Kus, surat pengangkatan nomor 33/4.3 8/2020. Berdasarkan surat Pater Prior Provinsial Odo Carmel Indonesia nomor 027/PG/Romawi 5/2020 tertanggal 21 Juni 2020. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, memutuskan Pastor Petrus Kusdiantoro Okarem, 1. Mengangkatnya menjadi pastor rekan untuk Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, Jakarta Barat. Mengikuti arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2016-2020, sebagai pastor rekan bertugas membantu pastor kepala dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelayanan pastoral bagi umat Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, untuk masa bakti 3 tahun. 2. Memberi kewenangan atau fakultas yang diperlukan untuk A. Mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi termasuk dosa aborsi sesuai dengan ketentuan Kanon 967 ayat 2 KHK 1983. B. Meneguhkan perkawinan di wilayah Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, Kanon 1111 KHK 1983. Surat pengangkatan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020. Kepada Pastor Petrus Kusdiantoro Okarem, kami ucapkan selamat bertugas. Jakarta, 1 Juli 2020, tertanda Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Yang kedua, surat pengangkatan nomor 219/4.3.8/2020. Berdasarkan surat Pater Prior Provinsial Odo Carmel Indonesia nomor 028/PG/Romawi 5/2020 tertanggal 17 Mei 2020. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, memutuskan Pastor Valentino Untung Polo Maing Okarem, 1. Mengangkatnya menjadi pastor rekan untuk Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, Jakarta Barat. Mengikuti arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2016-2020, sebagai pastor rekan bertugas membantu pastor kepala dalam mewujudkan tanggung jawab pelayanan
pastoral bagi umat paroki Maria Bunda Karmel Tomang untuk masa bakti 3 tahun. 2. Memberi kewenangan atau fakultas yang diperlukan untuk a. Mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi termasuk dosa aborsi sesuai dengan ketentuan Kanon 963 ayat 2 KHK 1983. B. Meneguhkan perkawinan di wilayah paroki Maria Bunda Karmel Tomang, bandingkan Kanon 1111 KHK 1983. Surat pengangkatan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020. Kepada Pastor Valentino Untung Polomaing Okarem, kami ucapkan selamat bertugas. Jakarta, 25 Juni 2020, tertanda Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Hingga saya juga mengucapkan selamat datang untuk Romo Kusdiantoro. Memang sudah beberapa bulan di sini, tetapi toh saya harus mengucapkan provisiat, selamat datang, selamat bertugas di Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang. Untuk Romo Valentino, tadi pagi WA saya, baru besok berangkat dari Kupang, sehingga sampai di sini besok siang. Saya juga ucapkan selamat datang, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, serta memberkati hidup, pekerjaan, serta keluarga kita masing-masing dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan berkat ini, maka perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita hidup dalam bana dan cinta kasih Tuhan.